Hai, ya, Hajime masuk. Mari kita mulai untuk pertemuan sore hari ini. Setelah bab 6 selesai ya, kita masuk ke bab 7. Yang di sini bab 7 kita masih menambahin yang namanya partikel. Ya. Yang kemarin untuk partikel sudah kita singgung, sedikit kita review aja, yaitu partikel D yang menunjukkan alat atau proses. Ya, jadi ini nanti digunakan untuk kata kerja yang memerlukan alat atau proses. Contohnya di sini, enpitsude kakimasu. Densa de Tokyo ni ikimasu. Oki koe de itte kudasai. Ya, jadi suatu alat atau proses untuk melakukan kata kerja tersebut. Yuk, sebelum lanjut ke partikel yang lain, sebuah contoh dengan partikel D yang merupakan alat atau proses. Menjelaskan? Bebas, contoh. Ya, Kurumade. benar. Kurumade. Ikimasu. Oke. Sebelum ada apa? Ikimas ada tempat T, nama tempat T. Kurumade. Kasih nama apa? Supa E. Supa E ikimasu. Ah, ya, kurumade supae ikimasu. Yuk, Pelsan. Haside tabemas. Oke, makan apa tapi? Ada objek yang dimakan. Kasih objek yang dimakan. Oke. Haside kasih objek yang dimakan. Ya. Berarti makan dulu ya, Sensei? Enggak, benar. Tadi udah benar haside tabemas. Tapi seantara hasi dan tabemas itu ada kata benda yang dimakan itu apa? Itu Hashide makanannya kan ini Sensei. Iya, makanan, nama makanan. Telur tuh itu aja pang Haside pang tabemas. Nah, ya. Haside pangpo tabemas. Pangpo tabemas. Ya, jadi makan rotinya pakai sumpit. Oke, Sasa. Oke, ini aja. Apa ya? Oke, ini bisa. Yo. Hashide gohang tabemas. Setelah gohang, partikelnya juga dikasih partikel O. Gohang ot. Ya. Gohang o tabemas. Iya, gitu ya. Jadi suatu kata kerja yang dia perlu objek kasih partikel O. Ya, karena nanti kalau ke Jepang atau di Jepang pada waktu ngomong seperti itu kurang lengkap, mereka bingung. Watashi tabemas, makan apa? Watashi namimasu, minum apa?
Watashi ikimasu kemana? Ya, jadi ada kalimat yang memperjelas. Oke. Terus berikutnya yaitu tambahan partikel ni. Ya. Yang kemarin kita sudah belajar partikel ni diartikan apa? Di bab 4. Belum. Di bab 4. Jam. Iya. Yang sini ni di situ diartikan apa? Pukul. Pukul pada, ya kan? Ya, nah di sini untuk ni yang di sini ya kita artikan kepada. Karena nanti kata kerjanya kita gunakan untuk ke orang lain. Kita yang melakukan. Jadi artinya menunjukkan objek secara tidak langsung dan menunjukkan pihak yang lain. Jadi kita melakukan untuk orang lain. Kita melakukan untuk orang lain diartikan dalam bahasa kita kepada. Ya. Contohnya di sini. Watashi wa kimura sang ni hanao akimasu. Saya memberikan bunga kepada Nona Kimura atau Tuan Kimura. Watashi wa Yuriko sang ni dengwao kakemasu. Saya menelpon Nona Yuriko. Ya, jadi aktivitasnya yang melakukan kita. Ya, yang melakukan kita. Nah, kita lakukan kepada orang lain. Ya. Nanti untuk belajar kosakata kata kerja yang gunanya untuk orang lain nanti banyak sebenarnya. Cuma di sini kita kasih contoh 2 aja, yaitu memberi dan menelpon. Gitu. Ya, Bung Hasan. Boleh pinjem ini dulu kalau belum banyak kosakata nih. Akimas atau dingwao kakimas. Watashi wa Oke, sebentar, buka. Ya. Tekan rumusnya. Oke, ya jadi kita di pola ini kita menggunakan pola nani wa, ya. Nani wa, nani ni, nani kok, ya, diisi kata kerja. Kata kerja untuk orang lain. Ya, Bung Hasan. Oke, ini watashi gitu aja, saya. Dan di sini nama orang atau jabatan. Terus di sini objek. Ya, Bung Hasan. Watashi wa Oke, eo sang ni oke. kake o Ya, kaimasu itu enggak? memberi.
Memberi dulu. Gimas tadi. Nah, Beo Sangi Pakeo Agimas. Agimas itu memberi. Ya, ini boleh. Ya, jadi diartikan saya memberikan sake kepada Beo. Ya, jadi nanti kosakatanya satu persatu kata kerja akan mencoba menghafal yang untuk kita atau yang untuk orang lain. Itu nanti gunanya. Yo, Beo Sang dulu. Watashi wa okasan ni. Oke, ini ibunya sendiri kan? Iya. Ya, untuk ibunya sendiri, Okasang itu ibunya orang lain. Ya, kalau ibunya sendiri, haha, Apa sensei? Haha. haha. Ya, Haha. Haha ni oke. hongo agimasu. Iya, oke. Ya, jadi saya memberikan buku kepada ibu. Ya, jadi haha itu buku-bukunya sendiri. Yo, Sasata. Oke, bisa. Watashi wa. Oke. Boleh pakai kun nggak? Oikawa Boleh, kun. boleh, boleh. Ya, Oke. Watashi wa oikawa kun. Oikawa kun nih. Oikawakung. Ini Oikawa kun ini apa ya? Oke, kita pakai ini. Kuruma agemas. ya kurumao. Oke, benar ya. Ya, jadi saya memberikan mobil ya kepada Kung. Ya, gitu ya. Oikawakung. Oke, seperti itu ya. Jadi ini nanti sebenarnya banyak ya kata kerja akimas kan kata kerja yang digunakan untuk orang lain, tapi sebenarnya nanti banyak selain menelpon, mengirim, meminjami kan banyak banget nanti. Nah itu nanti satu persatu kalian harus menghafal yang di sini partikel ni yang diartikan kepada ya, yang diartikan kepada ya. Terus satunya yaitu dengan hampir pola yang sama, tetapi di sini yang mendapat kita. Ya. Nah, nanti kata kerjanya di sini untuk pembicara, ya, atau dalam bahasa gampangnya nanti untuk saya. Ya. Nah, kalau yang ni di sini tadi kita artikan kepada. Kalau yang nanti kata kerjanya itu untuk saya, itu ni-nya kita artikan dari. Ya, jadi ada dua penggunaan di dalam bahasa Jepang untuk kata dari, yang satu ni, yang satu kara. Ya, jadi ni juga diartikan dari, kara juga diartikan dari. Contohnya, ya. Kita ini yang mendapatkan kita ya. Watashi wa pamannya pakai sangi okane. Oh, kata kerja menerima yaitu moraimashita ya, karena sudah diterima maka diubah menjadi bentuk lampau. Watashi wa sake sangi okaneo moraimashita diartikan saya menerima uang dari tuan sake. Ya, jadi kata kerjanya ini juga nanti banyak ya. Tapi di sini kita contohkan yang gampang dulu yaitu moraimashita. Suatu kata kerja menerima dalam bahasa kita. Yo, Muasa.
Oke, ya. Oke. Bisa sang Oke. sangi Insya. ini untuk objeknya nanti. Ya. Untuk objeknya. Ya, setelah kesasangni apa? Menerima apa? Ana Anau. Kata kerjanya menerima. Morai murai masita. Ya, morai masta itu diartikan menerima. Ini sebagai contoh dulu kata kerjanya menerima dulu. Nanti sebenarnya banyak yang lainnya. Yo, Firsa. Watashi wa Oke. Suke-sang, Siapa? Daisuke-sang, Daisuke sang. Artikelnya? ni, Ni. Oke. sang ni terebi, Tere. ikara, Ya, boleh. ikara, Bukan. Kalau mor, untuk kara terapi, dulu ya, Teh. enggak, terapi dia Hah? sebagai objek yang diterima, dia sebagai barang yang diterima. Maka partikelnya apa untuk objek yang diterima? Diterima. Benda. Kara, Kalau kara itu benda. diartikan dari. Nah, karena dia menjadi objek yang diterima, partikelnya wo. Wo, Ya, partikelnya wo. wo, Baru kata kerja menerima. berarti wo, morai masta. Iya, ya, mulai masak. Ya, Berarti kan? tadi nggak tahu deh. Jadi kara dari itu Hmm? depannya nama orang atau jabatan. Sebelum ni atau kara itu nama orang. Kalau yang sebelum wo itu sebagai objek. Objek di sini kalau bingung yaitu di sini diisi kata benda, nama benda. Berarti habis dari kara, terus ke barangnya, terus wo gitu ya, Sensei. Benar, iya. Ya, wo dia sebagai objek. Ya, kesasang. Kesasang. Watashi wa Oke. Terus Kurosangi oke, watashi wa Kurosangi Keki o moraimashita. ya, keki. Ya, keki. Oh, benar ya, artinya saya nerima roti dari Tuan Guru. Ya, jadi yang membedakan itu cuma kata kerjanya. Ya, yang membedakan cuma kata kerjanya. Kalau untuk rumusnya sama. Sebelum ni diisi nama orang jabatan. Sebelum ni atau kara diisi nama orang jabatan. Sebelum wo diisi objek atau buah nama benda. Sebelum wo diisi objek atau nama benda. Nah, yang membedakan yang di belakang sini. Kata kerja untuk orang lain dan yang satunya kata kerja untuk kita sebagai pembicara. Itu aja yang membedakan. Oke, yuk lanjut ke bukunya biar lebih paham.
Ya, jadi contohnya di sini watashi wa kimurasani hanao akimas ya tadi. Nah, yang kedua di sini suatu kata kerja yang penggunaannya atau kita gunakan watashi wa fiki sensei ni ya atau kara umiyakyo muraimashita. Saya menerima oleh-oleh dari guru Fiki. Watashi wa kaisakara okane muraimashita. Saya terima uang dari perusahaan. Ya, jadi kara dan ni itu kita artikan nanti artinya sama. Dari. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu kata mo. Ya. Kata mo yang berarti sudah. Berarti nanti paketannya ataupun rumusnya setelah kita menggunakan kata mo, kata kerja di belakang harus bentuk lampau. Ya, yang di sini mo diletakkan setelah partikel wa atau kalau ada subjeknya. Kalau tidak ada subjeknya dia berada di depan. Tapi kalau ada subjeknya dia setelah partikel wa. Oke, kita gunakan rumusnya di sini. Nani Pak. Mo. Nani wo. Ya. Terus kata kerja masta. Boleh juga nani wa. Mo. Nani. Nani masta. Ya, yang jelas kata kerja ini harus bentuk lampau. Contohnya di sini watashi wa ramen mo maaf ya mo ramen wo mashita. Terus yang di sini yang untuk kata kerja watashi wa mo nihon iki mashita. Dua-duanya boleh dipakai ya. Yang di sini diartikan sudah. Ya, diartikan sudah. Yang paketannya kata kerja untuk ini rumus ya, ini rumus yang paketan istilahnya harus, karena kalau kita ngisi kata kerja pakai mo kok enggak pakai kata kerja bentuk lampau, salah nanti malahan. Ya, Bunga Sang. Mau pakai yang partikel o boleh, mau pakai yang boleh. Yang membedakan kata kerjanya nanti. Contoh. Subjeknya boleh kita, boleh orang lain. Tidak harus kita kalau ini. Coba, make-mu kamu deketin kok nggak seperti biasanya. Ganti ya. Oke. Watashi wa. Oke. Ngapain? Kata kerja yang sudah dilakukan. Kalau watashi wa mo ramen o Oke. tabemashita. Iya. Itu punya saya. Kamu ganti yang lain. Oh, berarti Iya.
Mau apa? Tanya. Yang lainnya. Kaimashita. Oke, boleh ya. Watashi wa ramen o kaimashita. Ya, ya, saya sudah beli ramen. Itu diartikan ya. Jadi ramen di situ bisa yang sudah jadi ataupun yang dalam bahasa kita masih cup-cupan atau yang masih plastikan. Indomie itu ramen juga. Yo, Beosan. Siwa mau, Oke, watashi wa mau sake o oke. nomimashita. Benar ya, gitu ya. Berarti kata kerjanya sudah dilakukan. Ya, saya sudah minum sake. Ya, Kita coba. yo. Dazai kun wa. Apa? Siapa? Dazai. Dazai kun. Dazaikum. Ya, Kun wa. Dazai kun wa. Mau mau. uchi kairimashita. Iya, benar ya. Ya, berarti Daizakum sudah sampai rumah. Ya, jadi hati-hati pada waktu kita bercerita untuk kata bentuk lampau ini berarti kata kerjanya sudah dilakukan. Ya, sudah dilakukan. Tetapi catatannya walaupun kita menggunakan bentuk lampau untuk ya ini catatan untuk kalimat pertanyaan ya kalau tidak ada keterangan waktu lampau gunakan kata kerja mas. Ya, contohnya di sini ya. Kita nggak tahu ya. Ini kan tadi watashi wa mu ramai mokaimashita. Seumpama kita dia menjawab ya dengan jawaban ini. Dengan jawaban watashi wa mu ramai mokaimashita. Nah, si B kan nggak ngerti dia beli atau enggak kan nggak ngerti. Nah, maka di sini pada waktu kita membuat kalimatnya bahwa Neng, oh, ya, jadi kita menggunakan bentuk belum atau akan. Yang di situ kita nggak tahu kan dia udah melakukan atau belum. Ya, kalau tidak ada keterangan waktu lampau, gunakan kata kerja mas. Anak tawara mengukai maska. Nah, kalau yang si B itu udah beli, watashi wa mo ramai ngokai masta. Ya, berarti sudah dilakukan, sudah melakukan. Yo, seumpama saya bertanya ke Bunga Sang. Bunga Sang wa gohamo tabemasu ka? Watashi wa watashi wa mo gohan o tabemasu. Lampau. Tabemasu. Kita. Iya, ya paketan. Kalau ini harus paketan, Bung Asa. Pada waktu kita menggunakan mo, kata kerja belakang harus lampau. Ya, seperti itu. Jadi saya nggak ngerti bunga itu udah makan atau belum, saya nggak ngerti. Maka saya menggunakan kata tanya bentuk mas, yang diartikan dalam bahasa kita akan. Ya, jadi mas ini kata kerja mas ini kalau kita tulis mas itu suatu kata kerja yang akan atau belum dilakukan. Ya, akan atau
belum dilakukan. Kata kerja bentuk pas. Yo, Bunga Sang tanya ke Veosa. Bebas mau tanya apa? Ah, Wah, tadi pertanyaannya apa Mbak Bunga? iya, Bunga nganu mic-mu kecil hari ini. Ya, ペオさんは酒を飲みますか？ ya Sang Wasa Tiono Mas Kak. Naskah. Berarti jawabannya watashi wa mau watashi Hai, watashi wa mau sake wo nomimashita. benar seperti itu. Ya, ya sudah minum sake. Yo, yo Sang tanya ke Sasa. Oke, oke, tunggu sebentar. Kesha sang wa Kesha sang wa sang wa Kesha sang wa Indonesia wo kaerimashita. Indonesia suatu nama tempat, ya kan? Kairimas diartikan Pulang. pulang. Berarti antara Indonesia dan pulang, Indonesia menjadi suatu kata tujuan. Maka To partikelnya yang digunakan ke. Iya. Ya, berarti diulangin. Kesha sang Oh. Momo Indonesia. Pada waktu kita bertanya nggak usah, nggak apa-apa. Oh, nggak usah pakai. Nggak pakai mau kalau tanya. Ya. Kesha sang Indonesia ika kaerimasu ka? Iya. Maka bisa menjawab. Watashi wa Indonesia kairimashita. Tapi ininya diajak, Sasa. Kamu pakai kalimat ini. Iya. Watashi wa mau Iya. Indonesia kairimashita. Itu. Ya, saya sudah pulang ke Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau mau kalimat pertanyaannya itu bentuk lampau juga bisa, cuman di dalam bahasa Jepang itu kurang pas. Ya, pertanyaan di dalam bahasa kita, kamu sudah makan? Kita kan nggak tahu ya kan? Kita nggak tahu dia udah makan atau belum kan nggak tahu, tapi kita udah menebak. Kamu sudah makan. Nah, di dalam bahasa Jepang sedikit aneh pada waktu penggunaan bahwa mu buham masih takah. Ya, ini sedikit aneh. Kita mengejas orang lain, menyebut orang lain sudah melakukan kata kerja itu, padahal kita nggak tahu dia sudah melakukan atau belum kan nggak tahu. Itu pertanyaan di Indonesia seperti itu, tapi kalau diterapkan dalam bahasa Jepang kurang pas, aneh. Ya, jadi kita nggak tahu temennya udah beli tas, ya kan, temennya udah minum sake seperti tadi, kita bawa sake ya mau ngajak minum tapi kamu udah minum tau, kamu udah minum, ngajak tapi kayak ngejas lawan bicara sudah melakukan gitu kan, nggak pas. Dalam bahasa Indonesia oke, dalam bahasa Jepang kurang tepat gitu ya. Jadi seperti itu penggunaannya ya. Jadi kita harus
bentuk pertanyaan, bentuk mas saja, bentuk perjawaban, baru ada yang itu. Kalau tidak komanya di sini tidak dilakukan, kalau yang mau berarti kalimat yang dilakukan. Tapi seumpama jawabannya tidak, berarti kita tinggal membuat sebuah kalimat negatif. Watashi wa ramen o kaimasen. Ya, kaimasen. Enggak beli ramen. Ya, karena di sini pertanyaannya untuk yang sekarang atau akan, maka bentuk negatifnya langsung kembali ke bentuk masing aja. Negatif. Oke, yuk kita lihat di bukunya lagi. Ya, contohnya seperti ini. Gaku sewa mo meru okirimashita. Ya, meru itu email. Ya, mo sudah, okirimashita dikirim. Ya, pelajar sudah ngirim email. Yuriko sensei wa mo hirogohamo tabemashita. Guru Yuriko sudah makan siang. Karena di sini ada kata mo dan ada tabemashita. Gaku sewa mo sukudeo kakimashita. Pelajar sudah menulis pekerjaan rumah. Ya, jadi ini yang digunakan dalam pola kalimat ini. Oke, nah ini pola yang kita pelajari di awal tadi. Nani nani wa awa beni o akimas. Ya, ini pola yang diartikan akimas memberi. Ya, diartikan memberi. Watashi wa imoto samni kabango akimas. Saya memberikan tas kepada adikku. Karewa koibitoni nihongo osiemas. Dia mengajarkan bahasa Jepang kepada pacarnya. Ya, jadi ini kata kerja yang lain untuk orang lain. Yamada Sangwa Tanaka Sangni Okaneo Asimas. Yamada Sang meminjamkan uang kepada Tuan Tanaka. Ya. Terus rumus yang kedua yaitu awa beni atau kara objek o moraimas. Yang di sini diartikan menerima. Ya. Yang kara pakainya salah satu ya. Jadi walaupun di sini itu digunakan ni atau kara salah satu. Kalau mau pakai kara, kara aja. Kalau mau pakai ni aja. Ya, di sini salah satu, tidak boleh dua-duanya dipakai. Oke, sampai di sini ditanyakan. Ini udah last 10 menit untuk jam pertama ya. Belum paham, mengerti ya? Akimas moraimas. Iya. Sama mo tapi masta. Ya, jadi ini suatu kata kerja nanti dan ini digunakan pada waktu sudah makan tapi masta. Ya, jadi tidak bisa mo tapi mas, nggak boleh. Mo kaimas nggak boleh. Ya, jadi seperti itu. Oke, kita tunggu untuk masuk ke sesi kedua. Ya. Gimana untuk pelajaran selama ini? Bisa Sensei gampang.